aja ya. Saya mohon izin ya teman-teman ya. Saya bukan jagoan, tapi saya pengen tahu. Karena kebetulan menarik sekali ya. Jadi kita pernah bikin video mengenai motor listrik. Banyak pertanyaannya, tapi yang paling dominan awal itu adalah motornya bisa nggak dipakai buat touring. Ya, jadi makanya kita ngambil tema seperti apa sih kalau touring naik motor listrik ini, apa yang harus di-prepare, baik motornya atau manajemen touringnya, karena kan beda ya kalau motor bensin, karena sudah kebiasaan, kalau mengisi bensin kita udah ketahuan. Di sini nanti ada pompa bensin, bisa kita isi full. Kalau di sana nggak ada pompa bensin, kita bisa bawa botol aqua buat isi bensin buat cadangan. Kalau motor listrik, kita juga bisa cari pompa bensin, tapi untuk nyolok listrik. Dan kalau nggak hanya pompa bensin, warung pun sudah banyak bisa kita tebengin listriknya. Tapi kendalanya ternyata kemarin pas ngobrol-ngobrol sekilas, ternyata nggak segampang kita mengisi bensin. Tinggal beli sebotol, lalu diisi, jalan. Ternyata kalau listrik kita harus melihat daya listrik yang kita akan tumpangi. Kalau kebetulan motor yang kita gunakan itu adalah motor ori atau standar, mungkin di mananya bisa, tapi kendalanya, mohon dikoreksi kalau saya salah ya, kendalanya adalah waktunya lama. Jadi kalau dia mau ngisi, colokin ke listrik, mungkin membutuhkan waktu sampai 4 sampai 5 jam. Itu dengan kondisi standar. Nah, kalau kita sudah upgrade, baterainya di-upgrade atau di controller di-upgrade, kembali masalahnya adalah daya yang dipunyai sumber listrik, apakah itu bisa menopang pengisian untuk motor listrik yang digunakan. Jadi banyak-banyak faktor. Jadi kita perlu tahu juga nih seperti apa nih gimmick-gimmicknya kalau kita touring pakai motor listrik. Seperti kemarin kalau nggak salah kita mengajak Mas Maman ya. Mas Maman udah hadir belum Mas Maman? Hadir. Nah, Mas Maman ini punya pengalaman touring yang jauh menggunakan motor besi. Lalu kita mengajak Om Jidat, Om Edwin Jidat. Om Edwin Jidat itu hadir ya. Oke, terima kasih Om Jidat. Dia pakai motor touring ke Bandung, belum sejauh seperti Mas Maman lakukan, tapi Mas Jidat menawarkan dia touring di Jakarta Bandung layaknya seperti motor bensin. Dia langsung finish di Bandung tanpa recharging baterai. Lalu juga saya kemarin mengajak Mas Ari ya. Mas Ari ada Mas Ari ya? Dari Cimahi. Ada. Nah, Mas Ari itu rencananya akhir bulan akan menuju ke Jakarta dari Cimahi. Banyak nih, udah mulai banyak orang-orang yang pakai motor listrik untuk touring jarak jauh. Boleh nggak kita minta sharing dengan Kang Maman? Kira-kira apa sih nih ya tips and triknya untuk touring naik motor listrik jarak jauh ini? Boleh Mas Maman, waktu saya berikan. Oke, terima kasih yang sudah diberikan waktu. Jadi gini, sebelum kita jalan itu kita harus prediksi. Saya itu biasa pakai motor bensin. Itu saya sehari itu bisa menempuh jarak tempuh berapa kilometer. Itu biasanya saya dalam sehari itu bisa 600 sampai 700 kilometer. Tapi di motor listrik ini memang kendalanya adalah di kapasitas baterai. Jadi semakin besar baterai, semakin berat akan membebani jelajah jarak tempuh. Setelah itu, setelah saya pertimbangkan masak-masak,
Akhirnya saya memutuskan dalam 1 hari itu target perjalanan itu sekitar 400 sampai 500 kilometer. Dalam sehari itu biasanya saya jalan jam 6 pagi itu sampai jam 12 siang. Itu nonstop tanpa istirahat. Setelah itu antara jam 12 sampai jam 4 sore saya istirahat, makan siang, sholat, ya sambil tidur-tiduran lah, sambil charging gitu. Biasanya setelah itu penuh, baru lanjutkan sampai jam 10 malam. Itu sih manajemen cara pengecasannya ya. Jadi misalkan dalam biasanya 5 sampai 6 jam perjalanan itu saya bisa menempuh sekitar 250 kilometer. Setelah jam 4 sore dilanjutkan lagi pada sorenya jam 4 sampai selesai gitu sih. Itu aja sih manajemen cara pengaturan waktunya. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau boleh tahu, Mas Maman itu? Masalah listrik itu sebenarnya simple. Gesit itu punya standar. Jadi saya itu saat itu saya bawa 8 baterai. Totalnya sekitar 6 baterai itu habis ya. 6 baterai habis, 2 cadangan. Jadi saya akan ngecas 4 baterai sekaligus sekitar kurang lebih nggak sampai 2000 watt lah. Saya sudah survei ke sebelum jalan jauh itu saya biasa survei dulu. Survei dalam artian saya akan coba tes Indomaret, tes ke minimarket, terus saya SPBU itu rata-rata bisa ngecas sekitar 2200 watt. Sudah saya coba hampir seluruhnya mampu. Cuman ada beberapa yang nggak mampu memang. Cuman selama ini saya hampir dikatakan tidak ada kendala untuk charging. Itu aja sih. Nah, berarti Mas Maman ini sudah sekalian mensurvei ada beberapa tempat yang bisa atau yang tidak bisa untuk dipakai ngecas ya, charging gitu Mas. Jadi bukan survei itu ya, cuman saya kebanyakan kan saya itu sebelum jalan jauh Jakarta, Lombok, pulang pergi, terus Jakarta, Banda Aceh, kilometer 0, pulang pergi juga, itu hampir dikatakan semua minimarket itu rata-rata bisa di-charging dengan 2200 watt. Dan semua SPBU yang misalkan saya biasa SPBU itu pasti ada colokan di musola. Itu rata-rata semuanya juga bisa untuk charging di 2200 VA lah. Iya, 2000 watt masih mampu. Itu berapa lama Mas berarti? Jadi sekitar 3 sampai 4 jam lah. Jadi saya tuh biasanya istirahat tuh jam 12 sampai jam 4 atau jam 1 sampai jam 5 gitu. Jadi manajemennya gitu. Jadi manajemen ridingnya jadi, panjang, istirahatnya panjang. Ya, betul. Panjang lagi. Panjang lagi, betul. Kalau gitu. boleh tahu, Mas Maman ini baterainya standar atau upgrade atau gimana Mas? Standar baterai milik Gesit. Jadi standar milik baterai Gesit. Jadi memang saya bawa 8 baterai, 6 charger. Jadi saya bisa perkirakan gitu. Biasanya yang 2 charger itu cadangan, takut ada kerusakan atau apa gitu. Jadi tapi tetap sih cuma 4 charger yang dipakai gitu. Jadi baterainya dibawanya 6. Di bawah 8. Jadi siang itu saya selalu ngecas 4 baterai. Total perjalanan itu misalkan kita hitung ya, itu sekitar 12 baterai lah dengan kondisi full charge gitu. Jadi kan kita bawa 8 baterai plus yang sudah dicas itu 4. 4 tuh yang sudah kondisi kosong ya. Jadi kalau misalkan hitungannya itu kalau misalkan hitungan baterai Gesit itu sekitar 12 baterai hitungannya. Pernah saya waktu itu malam-malam hampir nyampe penginapan kehabisan baterai. Itu sekitar tinggal 7 km lagi lah sampai penginapan. Itu jujur saat itu sulit karena itu sudah tengah malam. Tapi ya secara insting sepertinya saya dengar suara sayup-sayup degupan musik, ini pasti ada kafe. Akhirnya saya melipir ke kafe, bisa ngecas di situ. Gitu. Jadi kupingnya mesti lempeng nih, mesti gede nih. Jadi memang itu kita ya karena saya biasa solo reading gitu. Jadi kita punya feel di mana kita harus bisa menemukan jalan gitu aja sih sebenarnya. Ya. Jadi berarti kan bawa baterainya 8. Bajunya ditaruh di mana ya? Jadi saya itu modifikasi bikin sidebox.
sidebox kanan kiri ya. Itu semua baterai itu ada di kanan kiri. Itu kanan 3, kiri 3, dan stok baterai yang standarnya ada di tengah, di bawah jok ada 2. Dan itu baju itu saya taruh di top box. Pakai Givi ya. Setiap 3 atau 4 hari itu biasa saya laundry express. Kalau enggak kita nyuci di kamar hotel, besok paginya sudah bisa dipakai lagi gitu. Wah, makasih banyak nih. Ya. Mas Maman, mau tanya dong, boleh nggak? Boleh. Itu selama pengecasan kan Mas Maman kan istirahat, tidur atau apa gitu ya. Ya. Nah, selesainya dicas itu misalnya dari jam 12 sampai jam 5 sore gitu ya. Itu kan 4 charger yang dicas. Iya. Kira bayarannya berapa itu kasih ke orang yang ditumpangin itu loh? Jadi gini, selama ini sih jujur selama kita ngecas itu seluruh karyawan SPBU atau apa itu selalu menanya ini motor apa gitu ya. Dan alhamdulillah misalkan saya, Mas ini biayanya sekitar kalau sehitungannya itu sekitar 4 charger satu baterai itu kan sekitar Rp2.000 saya bilang. Itu kalau 4 baterai itu tadi total 8.000. Ini mau saya bayar. Oh nggak usah, kalau cuma 8.000 aja sih nggak apa-apa katanya gitu. Jadi alhamdulillah selama ini sih kalau kita ngecas di SPBU sama sekali tanpa dikenakan tarif, cuman saya secara sukarela masukin ke kotak amal aja sih sebenarnya gitu. Oke. Ngerti. Gitu ya. Makasih. Oke, sama-sama. Jadi sebetulnya bukan gratis ya, memang kebijakan aja lah ya. Tapi kalau saya pernah riding naik motor belusukan Trabasan, itu saya di warung suka ngelihat kalau ngecharge baterai handphone itu kena charge antara 2.000 sampai 5.000. Padahal Betul. daya yang saya potong sorry. Memang ada beberapa yang menaripkan kayak di kapal feri itu udah jelas itu ada 10.000 itu satu charger ya. Kalau kita ngeluarin 4 charger itu pasti keluar 40.000. Memang itu ada standar itu. Cuman rata-rata hampir dikatakan saya sepanjang ngecas di penginapan atau apa, ada beberapa penginapan juga kita bayar ada sesuai misalkan mereka saya bilang harganya misalkan saya ngecas 8 baterai sekitar 16.000 ya kita bayar 30.000 gitu sih sebenarnya. Ada beberapa yang begitu gitu loh. Jadi mereka nerima aja ya? Ya, ada yang menerima, ada yang menolak. Itu aja sih sebenarnya. Mantap ini. Tapi itu baterainya standar ya Mas ya? Iya, baterai standar dari pabrikan gesit. Ya, betul. Ini dari Mas Maman ya, yang pakai motor ininya standar. Sekarang kita coba bersapa dengan Mas Bro Jidat. Waduh, Mas Edwin Jidat. Halo, online. Jadi kita mau tahu nih, Mas Edwin Jidat kan riding non-stop. Padahal kalau yang Mas Maman itu, dia harus berhenti. Tapi karena dia curang, bahwa baterainya banyak, jadi dia nggak berhenti. Dia bisa sampai 12 jam. Nah, kalau Mas Jidat ini gimana, Mas Jidat? Ya, kalau menurut saya sih ke Bandung saya nggak anggap touring ya, saya jalan-jalan aja. Emang ketemu teman yang gila, saya ajakin jalan yuk Bandung yuk. Ayo, nggak berangkat. Emang kita udah hitung sebelumnya, emang udah kita. Kalau saya kan ada wattmeter ya di motor, Erwin juga ada. Jadi kalau hari-hari kan memang itu motor kita pakai, jadi tahu kapasitas baterai kita itu seberapa. Jadi kita bisa taker. Saya rasa sih kalau misalnya itu ya kendalanya ya karena saya nggak pernah ngecas di jalan, ya saya juga bingung kendalanya apa ya, karena emang baterainya kita udah persiapin ya pas. Jangan gitu loh Mas Jidat, yang mesti dikasih tahu kenapa bisa nggak ngecas. Itu dong Mas. Baterainya pakai besar, itu total 110 ampere. Baterainya? Ya 60 volt 110 ampere dan kita nih berdua nih jalan ya di atas rata-rata lah 80 cepet gitu. Larinya di atas 80 lah. Nah, ini kalau boleh bandingin sama kapasitas baterai ori motor yang dipakai oleh Mas Jidat. Ori itu baterainya berapa sih sebetulnya?
26 ampere, 48 volt. Saya pakai 60 volt, 110 ampere. Naikin 4 kali lipat lebih malah. Jadi baterainya itu baterai asli di-upgrade atau switching baterai ganti baterai modifikasi atau baterai memang speknya segitu? Saya ganti pakai baterai tipe lain. Kan kalau aslinya lithium ion, saya pakai LiFePO 4. Oke, berarti baterainya kastanya lebih tinggi gitu maksudnya? Enggak sih ya sebenarnya. Cuma kan saya pikirnya karena buat harian, ya saya cari yang awet dan kayaknya nggak kelewat ribet masangnya. Oh, secara casingnya sama aja? Enggak, karena dia bentuknya kan kantong, jadi gampang rakitnya. Jadi kalau motor bensin kan, kita kalau beli aki, kita kan mesti bilang, aki ukuran segini untuk motor apa. Karena tempat akinya udah terbatas kan. Sehingga kalau dia bisa upgrade, akinya mau wattnya gede, dia nggak bisa. Karena posisi letak akinya udah habis, udah mentok tuh. Ya, betul. Betul kan? Sama. Yang ini juga kalau saya lihat ya motor molis itu terbatas di space tempat baterai. Baterai ya? Tempat baterai. Kayak Mamananya kan kesulitan kan bawa baterai segitu banyak kan ya. Mereka pasti Om Maman kan agak ribet. Iya, pasti agak ribet karena bawa baterainya banyak. Nah, kalau kemarin Om Jidat itu pergi, baterainya nggak bercadangan? Enggak, langsung saya pakai semua. Pede itu? Pede, karena udah hitung. Nggak takut trouble misalnya korslet apa discharge di tengah jalan karena kepanasan atau apa? Kan saya pakai motornya harian, jadi tahu. Dengan kapasitas baterai ini, dengan konfigurasi ini, saya cuma tambah aja udah. Nggak ada yang dirubah. Dari motor saya tuh nggak ada yang dirubah. Cuma kapasitas aja saya tambah. Hitungannya kayak bawa tangki cadangan deh. Iya. Udah. Tangkinya digedein ya. Tangkinya digedein. Jadi kalau saya tambahin. Jadi sebenarnya yang bisa touring ke dengan kendaraan listrik itu biasanya yang biasa bawa. Jadi tahu kondisi kendaraannya masing-masing. Jadi dia sudah tahu jarak tempuhnya berapa kilometer, berapa dengan kondisi tanjakan dia harus speed berapa kilometer per jam atau gimana, itu pasti sudah pada paham gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk punya motor listrik diajak touring, itu akan resikonya sangat besar. Betul. Gitu sih. Nah, ini kalau dari omongan yang tadi kan agak menarik buat saya nih ketika Mas Maman bilang dengan Mas Edwin nih, yang satu standar, yang satu baterainya di-upgrade. Kalau Mas Maman itu kecepatannya standar, artinya normal lah ya, kira-kira begitu. Apa ada perubahan dari model bawa motornya? Jadi kalau saya, ya karena saya udah biasa juga, terus sebelum saya jalan pun saya itu berapa kali, 2 kali ke Bandung, pulang pergi, terus ke Pangandaran, terus pulang pergi Puncak, itu saya udah beberapa kali ya sebelum jalan jauh itu. Jadi saya memang dengan speed itu saya sudah tahu gitu. Saya harus jalan berapa kilometer per jam, kapan waktunya saya mau ngebut, kapan waktunya jalan santai, itu saya harus sudah prediksi gitu. Jadi sebelum jalan itu saya selalu buka map memprediksi berapa kilometer biasanya. Jadi kalau misalkan saya sudah mau dekat kota itu biasanya saya ngebut itu. Biasanya ya bisa di atas 70-80 gitu. Sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Memang harus dipikirkan matang-matang, memang jangan sampai berisiko tinggi sih, sebenarnya itu aja sih. Kalau naik motor listrik itu kan karena touring nih ya. Kalau jalannya rata, itu sebaiknya top speed aja nggak apa-apa ya? Sebenarnya tergantung ya konfigurasinya. Jadi gini, saya juga dengar kata Mas Erwin ya. Dia bisa speed 80 sampai 100 dengan kondisi baterai irit ya. Jujur, kalau saya lari 80-90 itu nggak akan irit. Karena ya satu baterai yang saya bawa itu hampir 11,2 kWh. 11,2 kWh itu lumayan. Kalau misalkan ya karena memang di baterai gesit itu kan harusnya dia satu baterai itu kan bisa 25 Ah. Cuman karena mungkin dia ngejar harga biar murah, akhirnya space di tengahnya dikosongkan. Jadi tinggal 20 Ah sebenarnya.
Sebenarnya kalau mau dimodifikasi baterai gesit itu sebenarnya sangat bisa. Jadi bisa sangat ringkas sih sebenarnya gitu. Cuman saya karena masih garansi, saya nggak mau utak-atik standar pabrik, akhirnya saya lanjutkan seperti yang ada aja gitu loh. Nah, kalau Mas Aindwi ini gimana? Ya kalau saya sih ya gimana juga ya, saya bingung kalau suruh jelasin karena itu kan emang motor harian. Saya waktu ke Bandung pun saya pinjem baterai buat motor anak saya pinjem aja, saya tempel udah jalan. Bawanya ngebut tuh. Ngebut lah, ngapain pelan-pelan. Itu berapa lama ke Bandung berarti tempuhnya bener? 3 jam 15 menit lah. Wah, kenceng juga dong sama kayak naik mobil. Kalau naik motor listrik ini kita karena kontur jalannya antara rata sama nanjak. Itu berarti kalau nanjak sama kayak bensin ya, lebih boros. Apa gimana? Lebih boros. Kalau nanjak lebih boros. Oke, berarti emang harus diperhitungin matang-matang kalau misalnya banyak tanjakan kan? Iya. Treatmentnya jalannya gimana? Jadi gini, saya yang sering ngalamin tanjakan-tanjakan ya. Saya kan sering nanjak ke Bromo, nanjak sebelum ke Bukit Barisan tanjakan Seroja segala macam kan. Itu biasanya jadi gini, itu bisa sampai separuhnya dengan jarak tempuh. Misalkan contoh dengan saya speed standar jalan datar itu dengan 2 baterai bisa 100 km, itu dengan dengan tanjakan itu paling sekitar 60 km. Satu baterai? 2 baterai. Jadi 2 baterai itu bisa 60 km dengan speed ya standar lah, nggak pelan-pelan banget tapi speed standar ya. Speed standar tuh sekitar 50 sampai 60 lah. Jadi kalau misalkan jalan lurus itu bisa 100 kilo, kalau misalkan jalan tanjakan itu paling 60 km lah. Jalan itu pengaruh juga, sangat pengaruh. Pengaruh banyak. Nah ini pertanyaan buat Om Jidat nih. Ya. Kalau Om Maman ini kan baterainya standar, jadi dia nggak ada masalah sama pengisian karena pasti dari pabrik itunya speknya udah sama ya. Memang udah diperhitungkan untuk perumahan yang listriknya 900 sampai 1.300 itu bisa. Nah kalau Om Jidat itu pengisiannya gimana? Ngaruh nggak Om Jidat? Ya ngaruh. Karena saya ngecasnya di SPLU Cimahi, itu kan enak ya, ampernya gede. Ya saya pol, itu saya ngecas itu 3.000 watt. Plus Ninja sekitar 5.000 lah. 2 motor, 2 jam penuh. Itu hanya di SPL, stasiun pengisian bahan listrik? Ya. Di tempat lain nggak ada? Nggak tahu, karena saya stopnya emang di situ. Karena buat ngecas, saya ngecas di situ. Udah penuh, kita jalan-jalan, jalan-jalan muter-muter Bandung. Habis itu mau pulang, ngecas dulu, sekitar sejam pulang. Jadi maaf, saya potong lagi. Sebenarnya SPLU itu banyak sih sebenarnya. Itu biasanya PLN itu sudah menyiapkan untuk pedagang kaki lima biasanya, biar nggak ada pencurian listrik lah kasarnya begitu. Jadi misalkan kayak contoh di Jakarta di tempat ada, itu biasanya di tiang-tiang listrik ada itu biasanya. Kalau yang PLN punya, itu dia nanti operasionalnya bayarnya katanya pakai e-money. Jadi dia kayak bayar tol. Jadi berapa, kalau kita mau ngisinya berapa, kita bayar sesuai dengan apa yang kita hendak pakai. Ya kalau misalnya baterainya berapa watt, jadi ya nilainya sama kayak kita pakai token listrik biasa. Nah yang jadi pertanyaan saya itu kan, kalau mau baterainya biasa, kalau ngecharge-nya biasa, itu normal. Nah kalau baterainya upgrade, itu dia bisa ngecharge tepat biasa atau enggak? Waktu saya di Bandung di SPLU itu saya beli token listrik itu 20.000 waktu sampai ini ya. Saya 20.000, saya ngecas berdua itu masih ada sisa sekitar 2 kW atau 3 kW gitu. Jadi mau saya tambahkan juga, itu biasanya SPLU itu MCB-nya sekitar 25 ampere. Jadi sekitar 5,5 kVA ya. Jadi rata-rata bisa ngecas itu sampai 5.000 watt bisa itu kalau SPLU. Yang saya tahu. Soalnya saya suka ngintip-ngintip juga, misalkan saya kadang-kadang suka iseng mampir di SPLU, dilihat MCB-nya ternyata 25 ampere cukup besar sebenarnya itu. Oke. Berarti kalau Mas Om Jidat itu ampernya berapa Mas Jidat? Ampernya 13 kW saya pakai
kayak 1 jam lebih dah. Berarti ya sekitar 5 kW lah. Lah itu kalau ngisi di rumah sama? Yang listriknya cuma 1.200? Enggak dong, kalau di rumah ya kecil. Kan tinggal tidur. Oh, oke. Berarti kalau listrik yang model dipakai sama Om Jidat, itu kalau ngisi di rumah, itu lama ya maksudnya? Iya, lama. Karena hitungan wattnya beda. Dan ada lagi, biar awet baterainya. Jadi gini, kalau baterai itu sebenarnya fast charging itu sebenarnya bisa membunuh baterai. Jadi yang saya tahu lihat spek baterainya Gesit itu sebenarnya bisa ngecas dalam waktu 1,5 jam. Cuman saya lihat desainnya Gesit itu memang dibuat lebih rendah banget karena untuk menjaga baterai itu tetap awet gitu sih sebenarnya. Jadi gitu. Jadi misalkan satu baterai Gesit itu bisa bisa di-charging dengan 14 ampere. Tapi yang saat ini Gesit itu mengeluarkan hanya 5 ampere. Jadi sekitar 4 jaman lah baru bisa penuh. Sebenarnya dalam waktu kurang dari 2 jam sebenarnya bisa. Cuman kayaknya memang didesain biar awet baterainya. Itu aja sih sebenarnya. Sekarang kita menuju dengan Mas Ari Cimahi. Kang Ari yang mau jalan ke Jakarta nih. Gimana nih persiapannya Mas Ari? Persiapannya ya masih sejauh ini masih sekitar 80-90% lah. Artinya Jadi tinggal tes drive aja. Iya. Baterainya standar aja? Enggak. Kita baterainya juga udah dirubah, bukan pakai baterai standar lagi. Kayak Om Jidat aja gitu. Wih, mantap. Jadi targetnya nggak ngisi di tengah jalan? Targetnya nggak ngisi. Tergantung speed juga nantinya. Oke. Jadi baterainya memang diolah. Upgrade dari baterai standar atau produk baterai lain? Produk baterai lain. Kita pakainya Lipo 4 72 100 Ah. Kapasitasnya. Rencananya mau berangkat kapan, Kang Ari? Itu malam minggu, Sabtu malam. Sabtu malam sampai di Jakarta. 12-an lah. 11 jam 12-an kita mampir ke bengkelnya Om Jidat dulu. Jam berapa tuh? Ya mungkin perkiraan kalau dari Cimahi jam 11-12 mungkin jam 4 jam 5-an. Subuh? Iya. Sampai Jakarta. Baru habis itu menuju ke acaranya ya? Iya. Acaranya di Jakarta di mana? Di BSD ya, kalau nggak salah teh. Dari 3 orang ini yang saya tahu pergi ke jalan yang jauh, 2 orang menggunakan baterai modified, yang satu pakai ori. Jarak tempuhnya juga lumayan ya. Yang satu jauh, yang satu dekat tapi nggak ngisi-ngisi. Oke, jadi kita buka aja sesi pertanyaan. Kali ada rekan-rekan lain yang mau bertanya atau yang mau memberikan saran, ternyata ada yang lebih baik, yang lebih bagus, terbaiklah dari sini. Gimana nih? Di chat sudah ada nih. Pertama Om Rafa nih ya. Untuk perbandingan Ninja pergi Jakarta Cimahi 66 ampere, jalan nanjak pulang Cimahi Jakarta 47 ampere turunan. Wah, ini maksudnya apa? Kita bukan orang listrik nih. Oh, ini menjelaskan nih. 11 kWh punya Om Aman, Om Jidat 6 kWh, Om Ari 7,2 kWh. Nggak ada yang standar semua nih katanya. Oke, siapa yang mau bertanya atau mau memberi saran atau memberi pengalaman tentang penggunaan motor listrik ini? Jadi boleh saya kasih saran ya. Sebenarnya siapapun bisa touring. Yang penting nyaman dengan kendaraannya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi walaupun dia pakai motor yang standar gitu, sebenarnya sangat bisa. Yang penting dia nyaman. Itu aja sih sebenarnya. Jadi misalkan kita mesti tahu gitu jarak tempuhnya berapa kilometer, kita mesti prediksi kira-kira perjalanannya berapa tempuh yang mesti tempuh, itu harusnya sangat bisa sih sebenarnya. Dan jangan perlu takut lah. Di jalanan itu sebenarnya orang Indonesia itu sangat-sangat baik. Dalam artian dia untuk istilahnya dia bisa meminjamkan colokan daripada dia ngasih bensin. Tahu saya begitu. Jadi selama ini saya alhamdulillah diantar di hotel, dimanapun itu saya numpang ngecas, itu mereka welcome banget. Jadi mereka juga banyak nanya-nanya, oh ternyata murah ya, bla 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 bla. Akhirnya ya alhamdulillah selama ini sih kita nggak pernah ada kendala gitu. Sampai malam hari pun di kafe
segala macam ya kita bisa aja ngecas gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Dan yang pasti colokan itu lebih banyak daripada pom bensin, itu aja. Izin nanya boleh Pak? Boleh. Dengan Pak siapa? Perkenalkan diri dulu supaya kita kenal juga. Salam kenal dari Doni ya Pak. Kalau kita di Kosmik yang di Surabaya nih Kak. Wah, terima kasih Surabaya. Waduh, gimana Surabaya? Mau nanya nih, sebenarnya dari dulu pengen nanya punya Mas Edwin Jidat nih. Ini kan Ego ya, kalau nggak salah Ego kan? Iya betul. Nah tuh Pak, ya standarnya kan sebenarnya top speednya cuma 60 kbj tuh. Itu Ya, 80 90 itu nggak standar kan berarti ya? iya nggak standar. Perawatannya susah nggak sih Bang? Kalau yang sudah nggak standar itu kan? Kalau ngerti ya saya rasa sih enggak ya. Jadi emang harus tahu dulu ya, Iya. dites sendiri ya. Iya. Ntar konsumsinya berapa ampere kalau Ya. buat jarak tempuh gitu. Kalau saya soalnya saya tempel ada ampere meter, ada suhu controller, ada suhu dinamo, jadi semuanya saya tahu. Terus ini kan yang untuk beberapa kWh meter ya. Kalau kWh meter itu sistem kerjanya gimana sih? Om Edwin, mungkin buat teman-teman ini yang belum tahu nih cara bacanya atau biar tahu perkiraan sih. Kira-kira buat nyari perkiraan nih. Oh, saya tinggal beli aja watt meter atau ampere meter di online banyak kok. Tapi kalau saya karena saya pakai baterai Lipo 4 itu kan susah kalau berdasarkan volt. Itu sampai sekarang pun saya nggak tahu sisa Iya tuh. berapa itu nggak akan bisa dari volt. Makanya saya pakai itu watt meter yang bisa ngitung udah kepake berapa ampere baterai saya itu. Oh, jadi pembacaannya berdasarkan kapasitas baterai kita yang kita punya berapa, terus nanti kalau sudah dipakai, sudah kepake berapa, sisanya ya itu kira-kira jarak tempuhnya ya Bang ya? Iya betul. Terus juga saya kilometer saya pakai GPS. Jadi ya berdasarkan Google misalnya saya 150 kilo ya udah 150 kilo jaraknya sama. Oh, dicek dulu ya trackingnya ya. Jadi mau lewat mana? Enggak, saya enggak cek tracking. Makanya Google Map aja gitu. Kayak kemarin mau ke Bandung, saya Google Map ke Bandung lewat sini ya udah tempel handphone di motor jalan. Oh, nggak pakai dihitung jarak ya Bang ya. Jalan aja. Kan ada itu iya. kan Ya kan di Google Map kan memang tracknya nih, track kalau dari poin A ke poin B kan pasti ada perkiraan jarak ya. Ya betul. Cukup, Mas Ul nih. Mumpung kalau punya Bang Maman waktu mampir di Surabaya kemarin kan belum sempat ketemu ya Bang Maman, datangnya agak sore, kitanya masih di kantor jadi belum sempat tanya ngobrol-ngobrol. Pasang kWh meter juga nggak Bang Maman? Kalau saya karena memang sebelum jalan tuh saya sudah bisa prediksi ya. Saya sih nggak perlu pasang kWh meter. Memang di gesit itu kan satu baterainya kan 1,4 kWh. Jadi kalau misalkan itu kan kita pasang itu setiap kita jalan itu dua paralel. Jadi tiap pasang itu dua gitu. Jadi total 8. Jadi saya bisa tahu gitu diprediksi. Nah, jadi misalkan di Google Map misalkan jarak sekitar 100 km itu dengan saya bisa tahu kira-kira habis berapa banyak baterai yang dihabiskan gitu. Misalkan bisa jadi cuman 2 baterai aja atau 2 baterai lebih karena tergantung dari kontur jalannya. Jadi memang sebelum touring jauh itu saya sengaja jalan-jalan touring ke puncak, jalan-jalan itu kita biar paham dulu kendaraan listrik kita itu seperti apa gitu. Nggak kayak kalau kita motor bensin kan nggak usah mikir gimana langsung tancap gas aja. Kalau rata-rata motor bensin kan seperti itu. Tapi kalau motor listrik itu kita harus paham dulu kondisi motor kita tuh seperti apa gitu. Jadi misalkan kita diajak speed segini berapa kilometer, diajak speed segini berapa kilometer, itu aja sih sebenarnya. Jadi memang yang saya tadi bilang, touring itu bisa dengan motor apapun, dengan kendaraan apapun, yang penting kita nyaman. Itu aja sebenarnya kuncinya. Iya. Jadi kalau pingin kayak Bang Edwin yang bisa suka-suka ngegas, memang harus pakai baterai gede ya 100 Ah gitu ya. Betul. Jadi gini, secara prinsip semakin besar baterai itu harusnya semakin awet ya. Secara karena yang dipakai ampernya itu paling nggak sampai 1 C. Jadi kalau misalkan 100 ampere gitu kan, 100 Ah misalkan itu dipakai itu nggak sampai 100 nggak sampai 1 C dan satu kali kapasitas lah bahasa umumnya gitu loh. Jadi memang semakin kapasitas baterai makin besar harusnya semakin irit karena yaitu ceretnya dipakai
rendah gitu. Kalau saya dipakai cuma dua baterai. Jadi misalkan saya ngebut, saya dipakai sampai 2C, dua kali dari kapasitas baterainya. Jadi misalkan saya kalau diparalelkan sekitar 40 Ah. Itu kalau kita top speed itu di atas 90 itu bisa sampai 80 ampere. Berarti kan sekitar 2 kali kapasitas baterai, itu pasti lebih boros. Hitungannya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita pakai 100 Ah, otomatis baterai juga nggak terlalu kerja berat gitu. Kuncinya di situ aja sih sebenarnya. Memang harus tahu kapasitas tangki ya istilahnya ya. Betul. Jadi kapasitas tangki sama misalkan di karburator itu jarumnya sebesar apa gitu. Jetnya Controller berapa? ya istilahnya karburator ya. Jetnya segala macam berapa itu harus, jadi bisa tahu lah gitu. Jadi bisa paham banget. Jadi motor kita jalannya berapa kilometer itu harus tahu banget. Kalau ngomong jalannya harus kita tahu nih. Seingat saya nih, motor listrik itu kan ada 3 mode. Biasanya yang dijual itu 3 mode. Mode pelan, medium, lalu high. Itu benar nggak, Mas? Betul. Jadi sebenarnya mode apapun tergantung puntiran gasnya ya. Jadi sebenarnya antara mode slow, misalkan mode medium sama high speed itu sebenarnya hampir sama ya. Tergantung puntiran gasnya. Biasanya kalau puntiran gasnya bisa gitu, sebenarnya mode high itu lebih irit daripada mode eco. Biasanya begitu. Tapi karena kebanyakan orang biasanya melintir gas dengan motor bensin yang nggak pernah mikir istilahnya mau irit kayak mau boros kayak, yang penting pelintir aja, beda sama dengan motor listrik. Itu aja sih sebenarnya. Nah makanya itu saya juga mesti belajar banyak sama Om Indra Jidat gitu. Itu dia bisa 80 sampai 100 km/jam, gue bisa irit gitu. Iritnya itu udah kebangetan loh, itu saya bilang udah kebangetan. Makanya kemarin sempat diajakin sama Mas Erwin, ayo Kang Maman mau Jakarta Cirebon. Wah, ntar saya pikir-pikir dulu deh, soalnya kalau dari 80 sampai 100 kayaknya saya nyerah. Nyerahnya dalam artian selama ini saya coba itu dengan 80 sampai 90 pasti boros. Pasti boros banget gitu. Jadi tapi sebenarnya bisa lah dengan 8 baterai itu sangat bisa sampai Cirebon dengan kecepatan speed segitu bisa. Cuman ya hitungannya kalau kata Om Erwin itu baterainya nggak nyampe 7 kWh, sedangkan saya baterainya 11,2 kWh. Itu udah jauh banget gitu bedanya. Kalau misalnya yang mode standar, pelan, mode medium atau high, ya. Itu pelintirannya kalau kita bejek, yang medium pun atau yang low itu tetap boros kalau kita bejek. Iya, itu semua kalau dibejek boros. Kalau kita biasanya kalau motor bensin kita panteng terus, panteng gas terus itu makin boros. Harusnya motor listrik itu cuma dipuntir dikit lepas, puntir dikit lepas. Itu sih sebenarnya yang bikin bikin irit sebenarnya. Ya, Yun. Beda dengan putaran gas motor bensin. Ya, Yun, itu Kang Maman maksudnya. Maaf, saya tambah boleh? Boleh. Sebenarnya bukan lepas gas dilepas kalau mau irit. Panteng sampai dia nanti wattnya turun sendiri otomatis. Kalau dipanteng udah kecepatannya sekian, itu nanti ampere pasti turun. Itu yang bikin irit, bukannya dilepas gas. Kalau turunnya lepas gas. Kita nggak pakai engine brake, kita nggak pakai e-brake, kita nggak pakai regen, karena kan itu pasti panas. Sayang. Udah itu yang saya tambahin. Ya betul. Secara prinsip memang kalau kita dengan speed konstan itu pasti kita sudah mencapai puncaknya, itu pasti akan turun memang. Cuman kalau mungkin lebih iritnya lagi ya itu mungkin kalau sudah mungkin karena digesit pakai limit ya. Jadi memang dia setelah puntir gas itu dia di limit sama midnya gitu loh. Sama mid. Jadi gesit itu kita juga ya maksudnya komunitas ini sedang memecahkan masalah ini. Jadi gesit itu ada yang mengontrol itu ada 3 sebenarnya. Dari midnya itu display-nya ya, display kilometernya, terus sama kontrolernya, plus BMS-nya itu saling berhubungan. Itu jujur kita sampai saat ini masih
cara membobol Meet ini biar bisa ini gitu loh, bisa dioprek lah, melepas limitnya gitu sebenarnya. Itu yang jadi yang selama ini di komunitas itu lagi coba cari-cari gitu loh. Makanya ke situ itu repotnya memang agak sulit untuk dioprek gitu loh. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Om Citat. Om Edwin Citat nanya. Berarti ini ya Pak ya, untuk spesifikasi mesin BLDC juga pengaruh ya kalau mau touring ini. Enggak sih kalau saya bilang ya. Emang kalau saya itu Isigo dan Erwin tuh Ninja. Itu udah bukan spek standar karena saya udah oprek dalamnya, semuanya saya oprek. Jadi bisa kenceng dan irit ya. Kalau misalnya dibilang speknya, saya dinamo standar, gulungannya standar. Tapi kan saya oprek. Itu harusnya 1 kW itu bisa muntahin 12,5 kW. Kalau Ninja kan pakai dinamo 5 kW, itu bisa muntahin 28 kW. Gulungan standar Bang. Gulungan standar tapi bisa ngeluarin power lebih gede. Ya, BLDC itu sebenarnya nggak ada batasan. Batasannya cuma panas. Makanya dikasih pendingin segitu banyak ya Bang ya. Betul, saya ada kompresor masuk ke dalam. Pakai ini pendingin udara berarti. Iya, pendingin udara. Extra Ada kipas. Di dalam pun ada kipas kecil. Iya, ada extra fan kecil. Padahal cuma naik 1 tingkat ya voltase ya. Iya. Voltase cuma naik 1 tingkat ditambahi pendingin. Itu lilitan putaran jumlahnya juga sama nih Pak. Standar. Lilitan standar. Enggak ditambahi kawat. Enggak, kabel saya gedein. Yo gedein kabel phase. Iya, kabel phase saya gedein. Oh, itu aja udah bikin beda, Bang. Ya ada lagi sih. Ada lagi. Saya nggak mau buka. Di Facebook saya ada kok. Saya udah sempat buka karena itu saya bikin itu di tahun 2019. Waduh. Udah tenggelam kali Bang. Masih ada kok, masih banyak yang suka komen kok. Saya itu kalau ini, sekarang nih isi gue speknya Bang Jidat mah. Speknya Bang Jidat mah ngeri egonya. Saya itu isi gue sanggup lari kalau di kilometer nih ya GPS itu 130. 130 Bon. Udah setara ini ya. Kalau Ninja lebih parah, Ninja 200. Kencang dan irit. Nah, iritnya itu loh gimana caranya irit? Ya itu tadi kalau penjelasan dari Om Jidat, top speed ya. Tahan, maksudnya nggak dipelutir-pelutir, tunggu momennya dapat, bukan begitu ya Om Jidat ya? Gini juga, yang bikin boros itu kalau kawat tembaganya itu panas, karena kehambatannya jadi tambah gede, itu jadi tambah kebuang panas. Makanya saya masukin angin segala macam, pendinginannya ya 90% sempurna lah, makanya bisa irit. Ini ada yang nanya nih. Ya mau tanya, itu kata Bandung kemarin itu berapa kWh sih? Kenapa? Kata Bandung kemarin habis berapa kWh? Ke Bandung saya saya hitungannya pas. Kalau yang Ninja berangkat 67 ampere. KW-nya. KW-nya ya aduh susah ngitung dong. Saya nggak pernah hitung KW soalnya saya hitungnya ampere. Tunggu saya hitung ya. Energinya yang habis berapa kWh? Berarti kWh itu sama kayak liter gitu ngomongnya Mas. Sekitar 5 kWh. 5 kWh ya. 5 kW, bukannya 5 kWh ya habisnya. kWh maksudnya Om. Ya deh, bebas. Beda nih, Kan daya, soalnya daya, bukan berdasarkan jam. Yang kepake itu 5 kW, kilowatt, bukannya kilowatt hour. Karena kita kan habisnya, kan ditanya habisnya, kapasitas, bukan berdasarkan jam. Ya jadi 5 kW. Kalau berdasarkan jam jadi berapa? Berdasarkan jam itu kan saya 3 jam, berarti bagi 3 aja. Dari 5 kW itu dibagi 3? Iya, nggak nyampe 2. Jadi 1,3, 1,3 kWh berarti ya? Ya. Kalau ini kan mainan baru nih, bingung nih satuannya itu apa. Kalau ditanya habisnya berapa ya nggak boleh pakai hour, nggak boleh pakai H. Kalau ditanya 3 jam begini, habis berapa kWh? Ya berarti saya hitung cuma 1 sekian kWh. Karena pakai 3 jam. Om Jidat, izin tanya Om Jidat, itu sekarang pakai controller apa Om? Nanjing. Wih, mantap. Berapa itu tuh? Berapa ampere? Waktu saya ke Bandung saya patok 200 ampere. Oh iya, mantap lah. Oke, terima kasih Om Jidat. Harganya berapa Om Jidat? Apanya? Controllernya? Controllernya saya beli dari Om Aditya Mandasia itu 4,2. Itu main vlog apa gimana Om Jidat tuh? Apa biasa aja? Wah, udah mentok kanan semua. Kalau komputer main game itu mentok kanan semua. Berarti vlognya dipakai juga ya, vlognya ya berarti. Apa?
Iya, bloknya berarti dipakai juga ya? Iya pakai. Settingan mentok kanan gila. Ini ada yang nanya juga nih, kira-kira tuh 120 punya aku standar 1 kW motor 1,3 kilowatt WH litium, baterai 48 volt 26 ampere AH ya. Kira-kira tur 120 km PP atau 240 km, Pak. Maksudnya apa nih? Ini ada yang nanya nih, ada Om yang nanya, punyanya aku standar 1 kW. 1 kW motornya 1,3 kWh litium, baterainya 48 volt 26 Ah. Kira-kira kalau touring itu 120, dapat nggak 120 km PP atau 240 km? Ya nggak mungkin, itu kan spek standarnya Isigo, itu aja cuma 60 km. Kalau nyampe syukur itu juga. Wah, jadi nggak nyampe nih Mas soalnya. Ini untuk pencerahan nih. Nah, ini ada yang memberi jawaban nih. Selain engine, banyak pilihan lain. Ada Banyak. botol, programmable controller bisa maksimum 450 ampere. Om Adi dan Om Tony. Ini boleh ditambahin nggak nih nama tokonya nih? Jangan nama orangnya nih. Tambahin aja Mas, biar banyak yang jual. Kan murah. Iya, maksudnya nih, kalau kita mau jadi bahan tulisan, kita bingung nih ntar cuma Om Adi siapa kan, Om Tony. Kita kalau tambahin tagnya, nama tokonya apa, default.com. Nah, ini ada yang nanya nih, Gesit Lampung. Wah, orang Gesit Lampung. Terima kasih, Pak Gesit Lampung. Dia bertanya nih buat teman-teman kita semua di sini nih yang bisa menjawab. Apakah Cosmis bisa menghitung biaya konversi dari bit ke molis? Siapa tahu ada yang ingin konversi agar punya molis lebih murah daripada beli yang sudah jadi. Tahu saya kalau upgrade ya pindah konversi itu lebih mahal daripada beli jadi sih malah jatuhnya. Betul. Karena itu pasti speknya suka-suka kan, tergantung dari kit yang mau dipakai berapa speknya, mau pakai baterai berapa. Setahu saya ya kalau hitung-hitungan konversi dari sepeda biasa ke sepeda listrik itu aja sudah di atas harga spek sepeda yang dijual sama pabrikan loh. Bisa sampai 2 kali lipat tuh. Lebih boncos dong berarti Mas Doni ya. Kalau konversi memang nggak ada yang lebih murah, semua pasti lebih mahal karena pilihannya langit di atas langit. Itu yang jadi susah. Tergantung kemampuan juga ya, kemampuan dong. Murah kok konversi, tapi kan kemampuannya lebih daripada yang dikonversi, daripada upgrade motor itu, daripada upgrade motor bensin, lebih murah konversi, kemampuannya jauh lebih top. Maksudnya gimana? Maksudnya saya sama Mandasia kan bikin motor trail kita listrik itu dengan trail yang udah tune up atau 250 cc kita berani bersaing. Padahal kalau misalnya tune up motor trail yang bensin aja habisnya berapa? Bisa 50 juta lebih. Oke. Artinya kalau mau modified upgrade dari motor bensin biasa di upgrade sama dengan dia dikonversi, itu biayanya lebih efisien swap engine ya, konversi ke listrik dan di upgrade di situ jauh lebih murah gitu, lebih efisien. Iya dong. Dengan spek yang tinggi ya maksudnya ya, spek apa? Iyalah. Spek balap ya maksudnya. Iyalah, kita kalau cuma mau upgrade asal jalan aja lah, ngapain dikonversi lah, beli aja yang udah jadi. Kalau asal jalan lebih murah. Wah itu itunya Om Jidat ke saya tuh untuk ngeracunin naik motor listrik tuh. Sama Mas Darmawan juga, Mas Darmawan bilang saya. Kalau konversi berarti harus di atas yang dikonversi ya? Iya dong, kalau cuma asal jalan doang mendingan beli aja, ya jatuhnya lebih murah. Berarti kalau udah niatan konversi berarti sudah di atas standar dong. Iya. Oke. Jadi kalau modifikasi custom kelas FFA, wah udah deh tuh. Jangan ngomong yang MP6, kalau balapan saya ngertinya gitu, MP6, MP5 yang standar sayang. Tuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya Om, saya nanya ke Om Jidat lagi nih. Waktu itu saya pernah lihat postingan Om Jidat masih bukan pakai Nanjing ya, dulu pakai controller yang dimodif itu kalau nggak salah sama Om Saifuddin apa Om siapa itu? Ya betul. Saya gimana tuh Om Jidat? Karena kemarin udah terlanjur bete banget, terus ada komponen saya yang copot, jadi koslet controller bikinannya ya. Saya pengen jalan-jalan, saya beli aja. Padahal saya lebih suka yang bikinan karena listriknya tuh lebih irit. Kalau boleh tahu itu
yang dioprek itu yang waktu bikinan itu dari controller biasa atau dari Isigo yang memang dioprek gitu Om? Controller murah, beli online cuma 300 ribuan, 200 ribu, 300 ribu. Oh, berarti dia main ganti MOSFET gitu ya sama di gedein ampere ya Om? Ganti MOSFET, gedein ampere. Tapi kan kalau ganti MOSFET doang nggak bisa, karena ada pengontrol MOSFET-nya itu yang harus diganti dan harus dirubah. Itu yang susah. Oh, maksudnya biar dia keluarnya lebih besar ya? Dia kebaca. Kontrolernya murah, yang mahal itu si dewanya itu, harga dewanya yang mahal. Betul. Yang mahal Ya. apanya Mas? Otaknya. Waduh, ini bahasanya Yang mahal tuh otak dewanya tuh, yang itu. Si orang itu jangan kasih murah, kalau kasih murah nggak kenceng ntar tuh. jauh bahasanya Ada udah lagi? Ada lagi? Bisa kasih bocoran nggak Om Jidat? Habis berapa tuh ngomong controller yang biasa jadi luar biasa? Wah, kalau saya riset jangan dihitung lah. Pasti lebih banyak dibanding saya beli. Mungkin kebeli 5 atau 10 anjing kali ya. Saya baru bisa enak. Oh, berarti lebih enakan kita langsung pakai controller anjing ya daripada kita ngoprek controller biasa biar luar biasa gitu Om? Ya iyalah. Made in dewek lebih mahal. Karena maunya banyak. Oke ya, makasih Om Jidat ya. Berarti daripada ngoprek yang biasa dari luar biasa mending anjing aja. Ya, betul. Oke teman-teman, waduh nih bincang-bincang kita di malam yang syahdu ini cukup menarik, makin malam makin menarik. Tapi kalau nggak begini nanti nggak habis-habis. Jadi kita cuma punya waktu tadinya cuma sejam, tapi kita overlap sedikit lah ya. Tapi obrolan kita bermanfaat ini, mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di sini bisa mengambil hikmahnya, mengambil insight-nya, atau menjadi tambah ide untuk mengolah motor listrik, apakah nanti mau touring atau mau harian. Jadi kesimpulannya dari kita tadi bincang-bincang, bahwa ternyata kalau untuk mengupgrade motor listrik itu memang harus diperhatikan baik dari segala aspeknya. Terus masalah kemampuan dari controller dan kemampuan baterai. Lalu juga harus diperhatikan tempat kita ngecas. Seperti kayak Om Jidat yang punya listrik yang powerful, dia harus di tempat ngisi yang rumahnya itu gede. Jadi mungkin kalau naik motornya yang baterainya seperti Om Jidat itu nggak bisa di rumah pribadi, rumah biasa. Mungkin dia kalau mau ngecasnya cepat itu dia harus di pabrik kali ya. Kalau penumpang ke teman yang punya pabrik apa buat ngecas. Jadi harus banyak relasi ini kalau kita mau jalan-jalan. Kalau yang punya baterainya gede, karena kalau pakai baterai gede dicas di rumah, ya waktunya normal. Jadi jatuhnya 5 jam. Oke teman-teman semua, terima kasih sekali sudah bisa join bersama kita, bersama dengan Cosmic. Nah, nanti kita akan bikin lagi nih bincang-bincang kita dengan tema yang menarik lagi. Jadi kalau misalnya ada ide atau usulan, boleh di chat. Kira-kira nanti mau temanya apa, nanti kita coba olah buat bincang-bincang yang next, yang kedepannya. Jangan lupa foto bersama dulu ya untuk pasang di wall-nya Cosmic. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jangan lupa dipasang di Cosmic ya. Terima kasih teman-teman Matur Cosmic. nuwun. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Mas Hermawan. Lain-lain semua yang nggak bisa sebut namanya satu-satu. Yo, Oke, terima kasih sekali. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Matur nuwun semua. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Izin live. Oke, Mas Hendro semua. Mas-mas yang lain saya tidak bisa sebutkan nama lainnya. Sampai jumpa bincang-bincang lagi, Pak.